Shalom, puji Tuhan. Saya lagi ada di kebun. Dan saudara, bila Anda lihat, ini adalah pohon sawo. Ya, sawo saudara. Dan sawonya ini buah manis banget. Tapi sayang belum lagi berbuah saudara. Ya, belum lagi musimnya. Selain pohon sawo, saya juga punya pohon-pohon lain. Yuk saya tunjukin. Mari kita lihat. Ini pohon apa saudara? Anda tentu tahu. Ini adalah pohon jeruk. Betul saudara, ini jeruk ya. Ini jeruk Amerika, USA. Saya beli bukan benih, tapi sudah cukup sebesar ini. Dan kemudian saya tanam dan sekarang lagi bertumbuh cukup besar. Di sebelahnya ada pohon jeruk juga. Kalau Anda lihat ini ya, ini ada pohon jeruk. Dan saudara, jeruknya beda. Ya, karena ini bukan jeruk USA, bukan jeruk Amerika, tapi ini adalah jeruk saudara Medan. Jeruk Medan. Ya. Dan saudara, ya di sebelahnya ada pohon lagi yang bisa dinikmati. Karena kalau tadi jeruknya baru sedikit, tapi ini saudara, wow. Anda lihat ini. Ya. Pohon jeruk apa ini saudara? Ibu-ibu pasti tahu, apalagi yang suka sambel. Dia nyambel, sambel, dipakaikan jeruk ini nikmat, wangi. Iya betul saudara, jeruk limau. Ya kalau saya bilang jeruk limau saudara. Dan saudara lihat nih lagi banyak banget saudara. Ya juga lihat nih, lagi berbuah kecil-kecil saudara. Ya masih kecil-kecil bakal buah, tapi sudah ada yang mateng-mateng saudara. Ya, wih enak banget sambelnya dipakaikan jeruk limau. Selain itu saya juga punya jeruk satu lagi saudara, yang namanya jeruk sangkit. Ya, jeruk sangkit saudara. Nah biasanya menantu saya suka banget dengan jeruk ini. Dia suka petikin dan kemudian dia minum karena dia suka jeruk sangkit. Biasanya diberikan gula sedikit, dia minum saudara, dia berkata wow, seger mah. Ya, cuma hanya belum begitu banyak saudara, lagi berputik tuh ya, berbuah, bakal buah. Ya ada putik-putiknya saudara, ya yang akan menjadi jeruk sangkit. Di sebelahnya ada pohon yang disebut miracle tree. Ya, miracle, pohon ajaib saudara. Kenapa? Karena kalau dia ini berbuah, biasanya berbuah merah, nih baru putik-putik saudara, belum ada. Nah ini kalau kita makan saudara, maka makanan yang berikutnya, entah itu mungkin Anda lagi makan asam saudara, makan jeruk yang asam tadi, maka berkurang asamnya, bahkan berganti menjadi manis. Saya tadi nggak percaya, tetapi kemudian dites dan betul saudara. Sehingga akhirnya saya beli pohon ini saudara. Dan sekarang sudah bertumbuh banyak saudara, ya lagi bertumbuh dan bakal berbuah. Nah selain pohon-pohon ini yang saya beli bukan dari benih, tapi sudah jadi walaupun masih kecil, dan kemudian saya tanam butuh waktu cukup lama, ya bertahun-tahun baru bisa menghasilkan buah. Tetapi saya juga punya tanaman lain yang bukan dari pohon, bukan dari induknya, tapi biasanya saya beli benihnya saudara, bibitnya, benihnya. Ya seperti sayuran saudara, saya beli benihnya. Seperti apa benihnya? Yuk kita coba yuk ke tempat benih saya. Nah saudara, di tangan saya ini ada macam-macam benih. Ya, iya. Saya mau tunjukkan kepada Anda, tentunya benih-benih dari setiap tanaman atau pohon atau sayur-sayuran ini berbeda saudara. Ya saya dekatkan dengan kamera. Nah kalau Anda lihat ini benihnya agak besar. Ya ini adalah benih kacang panjang. Ya, dan kemudian yang agak kecil sedikit saudara, ini benih kangkung. Sedangkan benih yang kecil banget, mungkin Anda tak bisa melihat seperti debu, ini benih caisim saudara.
Ya, untuk bisa membedakannya, coba Anda lihat, sudah tercampur ya saudara ya, sudah sulit melihatnya. Ya, nah tiap benih memang berbeda saudara, ya tergantung sayur-sayuran. Ya seperti tadi saya bilang saudara, kangkung tidak terlalu besar. Ya yang lebih besar adalah kacang panjang, tetapi benih kecil itu caisi. Nah saya punya banyak benih-benih yang saya beli saudara. Ya di sini ada cabai, saudara, di sini ada bayam hijau, di sini ada kubis, kemudian di sini ada kacang panjang, saudara, di sini ada caisim, saudara, di sini juga ada kangkung, saudara, dan kemudian juga masih banyak, saudara, di tempat penyimpanan benih-benih, saudara, ada juga seledri, saudara, ada daun bawang, saudara, ada kemudian cabai rawit dan sebagainya. Saya suka bertanam, saudara, ya, dan menikmati hasilnya. Nah, saudara, hari ini kita mau berbicara tentang berbuah, benih dan berbuah. Ya, seperti tadi saya bilang, saudara, saya khususnya punya tanaman yang dimana saya bisa nikmati hasilnya. Ya, ditanam, saudara, dan itu bukan ditanam 1 hari atau 1 bulan kemudian saya nikmati. Ada beberapa tanaman yang sudah bertahun-tahun, saudara. Ya, baru saya bisa nikmati seperti jeruk limau tadi, saudara, saya beli kecil, tapi sekarang sudah besar karena itu sudah bertahun-tahun dan sekaranglah musimnya, saudara, dia berbuah. Ya, tapi untuk sayuran saya tidak beli, tapi saya belinya bukan dari induknya, tapi saya beli benihnya. Ya, kecil tidak kelihatan benih itu, saudara. Dan pada waktu benih ini, saudara, ya ingin dijadikan sayuran atau tanaman, maka benih yang kecil ini saya perlu rendam di dalam air, ya, entah itu air hangat atau air biasa. Dan kemudian saya siapkan media tanamnya, saudara. Ini tanah yang saya campur dengan pupuk dan sekam, saudara. Kemudian saya masukkan benih ini ke tanah ini, dan kemudian saya perlu kembali untuk menutupnya dengan tanah lagi. Ya, dengan tanah sedikit sudah ditutup, saudara, supaya benih ini bisa bertumbuh. Kemudian saya simpan di tempat yang tidak panas. Saya sirami dan saya pelihara sampai beberapa hari kemudian dia bertumbuh menjadi tanaman. Saya juga punya tanaman-tanaman yang dari hidroponik, saudara. Ya, ini adalah tempat benih, dan di sini saya tidak memakai tanah, tetapi saya memakai rock wall, saudara. Ya, dan Anda lihat di sini sudah mulai ada yang bertumbuh walaupun masih kecil, saudara. Ya, ini dia rock wall. Saya deketin ya, biar Anda bisa melihatnya. Iya, ini rock wall dan ini benih. Ini ya tanaman caisim, saudara, yang saya lagi tanam. Nah, saudara, ya, saya perlu waktu untuk melihat tanaman saya ini berbuah, menghasilkan, tidak dengan instan 1 hari atau 1 bulan, tetapi saya perlu kesabaran karena saya tahu mereka membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Dan saudara, waktu benih ini, saudara, dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun, ya, kemudian ditimbun dengan tanah lagi, saudara. Tentunya saya tahu benih itu mengalami proses yang gak enak, saudara. Ya, sudah direndam di dalam air, kemudian sudah ditanam di dalam tanah, sudah ditutupi lagi tanah di atasnya, sehingga benih itu dalam kegelapan. Ya, mengalami proses, saudara, yang gak enak karena benih itu akan mengalami pemecahan, saudara. Proses pecahnya bibit perlu proses, perlu waktu, saudara, dan tentunya perlu kesabaran yang luar biasa untuk melihat
benih ini tumbuh menjadi pohon atau tanaman atau sayuran. Ada yang butuh waktu mungkin 1 bulan 2 bulan, tetapi ada yang butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, saudara. Ya, sehingga memang perlu proses waktu yang membutuhkan kesabaran untuk bisa menghasilkan buah. Pada waktu tanaman ini menghasilkan buah, saudara, tentunya bukan tanaman itu yang nikmati, tetapi saya sebagai pemiliknya bisa menikmati jeruk, limau, sawo, saudara, bahkan sayur-sayuran, caisim, kangkung, saudara, daun bawang. Oh, saya punya juga, saudara, bumbu-bumbu ya dapur, entah itu kunyit, jahe, saudara, ya daun salam, daun jeruk, saudara, daun serai, saudara. Ya, bahkan saya juga punya cabai, saya punya tomat, semua tanaman saya tanam untuk memudahkan saya untuk masak. Ya, saya bisa nikmati karena saya menanamnya dan saya dengan sabar menunggu mereka menghasilkan buah yang tentunya untuk saya nikmati. Atau saudara, saya kalau lagi panen, saya bagi kepada teman-teman, pada orang-orang yang lagi ke gereja, ke kerajaba, maka saya bawakan mereka pulang. Mereka boleh pilih sayur-sayuran, mereka boleh pilih tanaman yang mereka boleh bawa pulang. Karena saya lagi panen, saudara, mereka juga boleh menikmati hasil dari tanaman saya. Amin, saudara. Saudara, jadi tadi saya berkata proses benih itu tidak enak, dia perlu direndam dalam air, saudara, mengalami pemecahan. Pada waktu dia ditanam, saudara, di dalam tanah, dikubur dalam tanah, ditimbun di tanah gelap, saudara, mengalami proses, saudara, yang begitu rupa yang saya tahu mungkin tidak enak. Sebetulnya itulah gambaran hidup kita, saudara. Bagaimana kita pun diproses pada waktu mengalami begitu banyak masalah, kita tertimbun dengan masalah, kita berada di dalam kegelapan yang membuat kita mungkin tidak betah, tetapi kita butuh kesabaran untuk mengalami, saudara, yang namanya proses. Sehingga pada waktu proses itu selesai, kita bisa menikmati hasilnya dan orang lain khususnya menikmati buah dari proses hidup kita. Saudara, selain benih itu direndam, mengalami, saudara, pemecahan, peremukan, dia juga perlu satu, ya, selain matahari, penyiraman air, dia juga butuh pupuk, saudara. Ya, saya beri pupuk tanaman saya sebulan 2 kali. Ya, dan biasanya pupuk itu terbuat dari pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini terbuat dari apa, saudara? Iya, kotoran kambing, kotoran sapi yang dikumpulkan dan kemudian dijual, dan saya beli dan kemudian saya kasih pupuk. Kalau hidroponik, saudara, ya, tanaman hidroponik saya tidak pakai pupuk kandang, tetapi saya pakai pupuk, saudara, cairan, di mana situ ada pupuk A dan pupuk B yang diolah begitu rupa untuk bisa menyuburkan. Biasanya orang lebih suka dengan ya, sayuran yang hidroponik karena lebih sehat, saudara, tidak ada pupuk kandangnya. Saya harap bisa ngikutin saya, saudara, walaupun Anda bukan ahli tanaman, saya juga bukan, tapi karena saya suka, saya coba lakukan itu. Sayangnya tanaman hidroponik saya masih belum, ya, karena saya lagi sakit, jadi beberapa waktu yang lalu saya tidak sempat merawatnya, tidak sempat mengurusnya, sehingga tanaman hidroponik saya mati semua, kering, dan ini lagi mulai ditanam, lagi mulai dibuat benihnya kembali supaya nanti setelah mulai agak sedikit besar saya pindahkan ke hidroponik, alat hidroponik saya. Nah, saudara, pada waktu diberi pupuk, saudara, aduh, itu baunya nggak enak, jijik, jorok, saudara, dan tidak semua orang mau memegangnya. Walaupun saya pakai sarung tangan, saudara, saya pun awal-awalnya susah, saudara. Ya, tentunya kita punya alat sekop dan sebagainya, tapi saya juga harus memakai masker supaya saya tidak menciumnya bau, ya, dan menghilangkan rasa jijik, saudara. Dalam hidup kita juga kadangkala pupuk-pupuk itu perlu untuk menyehatkan dan menyuburkan hidup kita.
Orang-orang yang menjijikkan, orang-orang yang mungkin bau, saudara, yang kita nggak suka, yang selalu nyakitin kita, saudara, yang membuat kita rasanya, saudara, aduh, hidupnya nggak betah banget karena orang itu selalu menyakiti, ngomongin kita, mengkhianati kita, melakukan perkara-perkara yang menyakitkan, saudara. Tapi ketahuilah, kadangkala orang-orang itu sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pupuk untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah. Biasanya pupuk saya, saudara, yang terbaik adalah suami saya, saudara. Ya, dia adalah pupuk terbaik, saudara. Walaupun kadang-kadang membuat saya itu, aduh, ya nggak tahan, saudara. Tapi saya harus mengakui dia adalah pupuk yang terbaik yang saya miliki di dunia ini. Amin, saudara. Ya, yang membuat saya bertumbuh menjadi dewasa, yang diproses sehingga menjadi karakter yang berubah, saudara. Ya, saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus juga lewat karena pupuk suami saya. Ya, dia jadi pupuk yang luar biasa, saudara. Ya, nah, saudara, ya, kita akan lihat, saudara, bagaimana pada waktu bibit itu telah mengalami perendaman, pemecahan, proses, saudara, untuk pecahnya kulit, saudara, dan kemudian di dalam kegelapan ditimbun, saudara, dalam kegelapan dalam tanah, dan kemudian diberi pupuk yang mungkin bau nggak enak, saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi setelah sekian waktu, setelah sekian lama, menghasilkan buah yang dinikmati oleh pemiliknya dan juga oleh orang-orang lain. Dalam kehidupan kita, saya juga berkata, saudara, mungkin Anda dan saya lagi mengalami proses di mana kita lagi direndam, di mana kita lagi mengalami proses pemecahan bibit, saudara. Iya, benih itu pecah, sakit banget tentunya, saudara, dan kemudian ditimbun di tanah dalam kegelapan, diberi pupuk yang bau dengan sekitaran orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi saudara, bersabarlah, karena pada waktunya kita akan menghasilkan buah yang dinikmati oleh orang lain. Lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya bacakan. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Tuhan, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal itu. Ya, kalau kita baca dalam terjemahan Alkitab yang biasa Anda baca, terjemahan baru Galatia 5 ayat 22 ini pasti Anda sering dengar. Ya, dikatakan tapi buah roh ialah damai, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tadi saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia. Saya suka, saudara, karena dikatakan hasilnya mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, ya, mereka sabar, berbudi, mereka baik terhadap orang lain, walaupun orang lain jahat, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Itu adalah buah roh yang dihasilkan lewat proses dalam hidup kita. Mereka, orang lain, akan menikmati hidup kita. Kita jadi baik kepada orang lain. Kita punya kasih, kita punya kerendahan hati, kita punya damai, sukacita, dan sebagainya. Amin, saudara. Nah, saudara, ya, kita tidak selalu mengharapkan perkara-perkara besar yang orang lain nikmati dari hidup kita. Tidak selalu Anda harus menjadi pengkhotbah, penginjil yang mungkin punya mimbar di mana ada pendengar ribuan, punya jemaat ribuan, saudara. Anda juga tidak perlu pergi menginjil ke desa-desa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Mungkin perkara-perkara besar itu, saudara, bisa dilakukan oleh beberapa orang yang punya panggilan.
Tapi kebanyakan dari kita mungkin seperti Anda dan apalagi saya yang lagi menghadapi penyakit saudara di dalam proses penyembuhan. Saya tidak bisa lakukan hal itu pergi ke desa-desa, tapi saya diam di rumah, lebih banyak beristirahat dan menikmati rest di dalam Tuhan. Tapi saya berpikir orang bisa menikmati hidup kita dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Amin. Dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan, saudara. Misalnya, pada waktu Anda sakit, saudara, orang lain bisa menikmati hidup Anda karena Anda waktu sakit tidak mengeluh, Anda tetap bersemangat, bersuka cita. Anda tidak mencari jalan keluar dalam penyakitmu, pergi ke orang pintar, atau saudara ya begitu tergesa-gesa mencari obat alternatif, pengobatan, saudara ke orang-orang lain, ke dukun-dukun, atau mungkin Anda mengikuti saran-saran orang-orang yang memberikan saudara saran, pendapat mereka, obat ini, obat itu, makan ini, makan itu, saudara, sehingga jadi bingung. Sama seperti saya, saudara. Begitu banyak saudara saran yang dibuat oleh teman-teman lain, saya bersyukur, terima kasih, tapi membuat saya kadang-kadang jadi bingung. Karena pagi-pagi harus minum ini, minum obat, minum vitamin ini, itu diminum sebelum makan. Kemudian harus minum lagi vitamin lain, makan obat lain, makan herbal, minum air jahe, minum saudara daun kelor, saudara minum jus. Saya sampai kebingungan untuk mengatur semua minuman yang saya harus minum sebelum makan. Wah, saudara, Anda pernah mengalami seperti itu? Jadi saudara, saya berpikir pada waktu kita sakit, biarlah kita saudara tenang. Orang lain akan melihat ketenangan hati kita yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman, sehingga mereka melihat itu dan mereka tertular. Ya, orang yang juga sakit, sudah waktu saya beritahu, mereka berkata, wow, luar biasa ibu, saya baru sakit kakinya, pegel saja, ngilu-ngilu, ya waktu jalan ngilu, saya udah ngeluh, tapi ngelihat ibu yang jalannya seperti nginjak pasir. Ya, karena kesemutan, Anda tahu kesemutan. Ya, bila kita duduk kelamaan seperti ini, tidak berubah posisinya, mungkin ditekuk kakinya, dan kemudian tiba-tiba kaki kita kesemutan. Waduh, saudara, nggak enak banget. Ya, kita perlu tepuk-tepuk, atau mungkin zaman dulu saya pakai karet, saudara, di mana saya ikat kaki saya supaya menghilangkan kesemutan. Itu aja beberapa menit, saudara, sudah sakit banget. Apalagi saya sepanjang hari, sepanjang bulan-bulan ini, tiap hari 24 jam, sampai tidur pun kadang-kadang saya terbangun karena sakit kakinya. Ya, teman saya yang tahu itu berkata, wow, saya melihat kamu bersemangat, tidak pernah mengeluh, membuat saya juga kembali berpikir, ya ngilunya kaki saya tidak seberapa dibandingkan kamu. Jadi saya mau juga bersemangat. Saudara, hal-hal sederhana di mana hidup kita bisa memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Selain itu, mungkin pada waktu kita tidak mempunyai keuangan yang baik, kita tetap bersuka cita, kita masih tetap percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita sebagaimana Dia pelihara burung-burung dan bunga bakung. Masakan kita, anaknya tidak dipelihara. Kita tidak mencari jalan keluar, saudara, waktu keuangan kita mepet dengan mungkin, saudara, pinjam ke orang lain, saudara, kemudian tipu. Ya, kemudian kita tidak membayarnya, atau lebih parah lagi kita mencuri, merampok. Tidak, tetapi kita percaya cara Tuhan menolong kita. Walaupun kita tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana Tuhan mencukupi hidup kita, tapi kita mau bersandar saja kepada iman. Burung dipelihara, masakan aku anakmu Tuhan, tidak engkau beri makan. Mustahil, pasti dengan caramu engkau mencukupi. Amin, saudara. Pada waktu kita dikhianati, saudara, apakah orang lain melihat kita mau mengampuni, melupakan, saudara? Ya, walaupun sulit, tapi kita mau buka hati untuk mengampuni, atau kita mau hidup dalam kepahitan dan dendam, kecewa, dan seterusnya.
Orang melihat hidup kita dari hal-hal sederhana, keseharian kita bagaimana, saudara. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar yang mungkin tidak kita sanggup lakukan. Ya, Anda tidak perlu putus asa, tapi lakukanlah perkara-perkara sederhana dalam hidupmu yang saya percaya akan memberkati banyak orang. Amin, saudara. Nah, saudara, pohon atau tanaman atau sayuran, saudara, ia tidak bisa hidup tanpa matahari. Dia butuh matahari. Selain itu juga, saudara, butuh air. Ya, disiram entah dengan air hujan atau mungkin dengan air keran, air yang Anda siramkan. Ya, pokoknya saudara, tumbuhan itu perlu air. Saya ingat pada waktu saya ke Israel, ada satu daerah namanya En-Gedi. Itu daerah yang kering, saudara, tetapi aneh kalau Anda coba nge-search saja. Tapi bagi Anda yang pernah ke Israel tentunya bisa tahu, saudara, En-Gedi. Ya, di situ ada oasis, saudara, di mana, saudara, lucu sekali. Ya, sekitarannya padang kering, padang gurun, ya, saudara, yang panas banget, tidak ada tumbuhan. Tapi dekat En-Gedi, saudara, ada oasis, saudara, yang bisa tumbuh tanam-tanaman hijau, saudara. Loh, kok bisa seperti itu? Ternyata tumbuhan itu bisa hidup karena dekat dengan mata air. Ya, air adalah sumber kehidupan, saudara, yang sangat vital, apalagi di padang gurun. Sangat sekali dibutuhkan, saudara. Kalau Anda lihat ya di Mesir juga bagaimana, ya, itu juga panas padang gurun, saudara, dan biasanya penduduk lebih banyak berdiam. Ya, bisa hidup, kehidupan bisa ada kalau mereka di dekat sungai. Nah, orang-orang Mesir, saudara, khususnya di Kairo itu dekat sungai Nil. Ya, jadi mereka bisa hidup karena ada sebuah sungai yang memberi mereka kehidupan. Nah, saudara, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 8 saya bacakan buat saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Anda lihat pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya ya masuk ke dalam, ke mata air tersebut, maka tidak takut dengan adanya panas terik, saudara. Daunnya tetap hijau, tidak mengering, saudara, tidak layu, ya tidak khawatir, saudara, dan dia tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Sekali lagi, karena ada air. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat, Mazmur 1 dikatakan seperti pohon ditanam. Amin, saudara, ditanam. Ya, Anda dan saya perlu ditanam, saudara, untuk bisa menghasilkan buah. Amin, saudara. Dan yang paling penting, saudara, kita ada ditanam dekat mata air, dekat air, dekat sungai yang mengalirkan air. Maka pohon itu akan berbuah, menghasilkan buah walaupun panas terik, musim kering, dia tidak takut, daunnya tidak layu, tidak kering, tapi menghasilkan buah sepanjang hidupnya karena sumber air yang dia punya. Anda dan saya tidak bisa berbuah, saudara, dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita bisa berbuah dengan kekuatan kita, saudara. Ya, dengan usaha kita, saudara, dengan perbuatan kita. Tetapi kita bisa menghasilkan buah yang tidak akan pernah kering, yang tidak akan layu bila kita ditanam di dekat mata air. Yesus adalah sumber kehidupan. Dia berkata, dialah air kehidupan. Pada
Pada waktu seorang wanita yang lagi saudara yang menimba air karena dia butuh air. Dalam kehidupannya dia mengalami begitu banyak kekecewaan. Ya, dia dikhianati sehingga saudara dia berganti-ganti pasangan karena dia tidak menemukan seorang suami yang bisa memuaskan dahaga jiwanya. Karena mungkin suami-suami yang didapatinya selalu menyakitinya, selalu mengkhianatinya, selalu berbuat yang tidak baik. Sehingga dia pun akhirnya berpindah dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Tetapi pada waktu dia berjumpa kepada Yesus di sumur, waktu dia menimba air, Yesus berkata, kalau engkau menimba air dari dunia, engkau akan mengalami kehausan. Kalau engkau cari kepuasan lewat laki-laki yang engkau harapkan menjadi suamimu yang baik, engkau akan mengalami kekecewaan. Tetapi akulah air kehidupan. Dimana kalau engkau menimba, minum dari airku, engkau tidak lagi mengalami kehausan. Amin, saudara. Saya percaya dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan mengalami kehausan bila kita punya sumber air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita, yang memuaskan kita, yang membuat kita tetap berbuah walaupun di masa-masa kering dan kering. Saya mengalami sakit yang tak terduga. Awal-awalnya saya mungkin bertanya dan tidak mengerti, kok bisa ya? Karena saya tidak ada gejala, tidak ada saudara gejala-gejala sakit, tidak ada juga gejala yang menunjukkan saya mengalami sakit kanker, saudara, karena saya sudah tes, saudara, dan sebagainya ya. Tapi tidak ada yang tahu ternyata penyebaran setelah saya di kemo 3 tahun lalu, saudara, sudah bersih, tapi tahun ini ada penyebaran dan itu sudah menyebar ke paru-paru. Tapi saya berkata, dalam nama Yesus saya akan bersih. Tidak ada lagi kanker dalam hidup saya, amin. Beberapa hari yang lalu saya ke dokter. Dokter berkata kepada anak-anak saya yang menemani saya ke dokter, kalian harus banyak doa ya, supaya tidak ada penyebaran ya, karena dokter melihat perut saya kembung ya, bergas, sehingga dia khawatirkan itu menyebar. Saya patahkan, saya berkata, tidak dokter, saya bersih, saya sudah sehat, saya percaya. Saya katakan, saya deklarasikan di dokter itu, saya percaya Tuhan yang saya percayai tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Dan saya bersyukur di tengah kelemahan saya masih tetap bisa dinikmati oleh orang lain. Saya masih tetap melayani orang walaupun cuma lewat WA, lewat telepon. Saya bergembira, saya bersuka cita. Di tengah penderitaan saya bisa membagi akan kabar baik. Betapa Bapa yang saya punya adalah Bapak-bapak kalian yang juga mengasihi kalian seperti dia mengasihi saya. Amin. Saya berdoa agar Anda dalam hidup Anda mungkin saat ini lagi sedang mengalami kekeringan, saya tidak tahu saudara. Mungkin Anda lagi sedang mengalami terik matahari yang panas yang membuat engkau gerah. Mungkin di sekitarmu ada pupuk-pupuk yang membuat engkau menjadi jijik dan baunya nggak enak. Mungkin kau lagi direndam, mungkin kau lagi masuki masa kegelapan di mana tanah sedang menumpuk, ditimbun dalam hidupmu. Tapi percayalah, engkau akan menghasilkan buah pada waktunya. Apabila engkau ditanam di dekat air kehidupan Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa biar kiranya bagi Anda yang mendengarkan berita kabar baik ini boleh dikuatkan, boleh terus hidup untuk memberi berkat kepada banyak orang. Apapun yang dikerjakan walaupun sederhana, karena kita percaya tidak butuh hal-hal yang besar yang membuat Tuhan kagum kepada kita. Karena sebelum kita buat apapun, Dia sudah mengasihi kita. Amin. Kasihnya begitu besar, begitu luar biasa, sehingga Dia mati untuk Anda dan saya. Di dalam nama Yesus, biarlah semuanya boleh terberkati dan memberi buah pada waktunya, pada musimnya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom bagi Anda, bagi kita semua, dan khususnya bagi Indonesia. Haleluya. Amin.